Kita udah develop beragam argumen untuk membuktikan Tuhan itu ada atau membuktikan Tuhan itu nggak ada. Perlu aku tekankan dulu, keberadaan Tuhan maupun ketiadaan Tuhan itu nggak bisa dibuktikan sekaligus nggak bisa dibuktikan salah gitu atau nggak bisa difalsifikasi. Jadi argumen-argumen ini bentuknya bukan bukti ya cuma argumen aja. Namanya argumen ya ada yang kuat dan ada yang lemah. Jadi aku mau menjembrengkan nih semua argumen-argumen teistik dan ateistik yang mencoba membuktikan Tuhan itu ada atau Tuhan itu nggak ada. Tapi lagi-lagi ini bentuknya bukan bukti konkret ya, cuma akrobat filsafat aja. Hai Kak Mela, saya Apel UG3. Beberapa waktu yang lalu, Mas Anies berjanji untuk menambahkan 250.000 kosakata bahasa Indonesia. Dari semua program aneh Mas Anies, yang satu ini saya tidak ketawa. Ambil contoh kata bukti dalam bahasa Indonesia. Tiap kali mengatakan bukti, Kak Mela selalu pakai tanda kutip. Saya sangat mengerti kesulitan Kak Mela di sini. Dalam bahasa Inggris, kata bukti ada dua, proof dan evidence. Artinya agak mirip, tapi beda penggunaan. Menurut ChatGPT, proof adalah demonstrasi atau penetapan kebenaran suatu pernyataan atau dalil yang tidak diragukan lagi. contohnya seperti ini. Buktikan dalam dompetmu ada uang. Ini bisa didemonstrasikan. Tinggal buka dompet dan perlihatkan isinya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita kesulitan untuk membuktikan proof sesuatu. Misalnya, buktikan kamu kenyang sekarang. Wah, bagaimana caranya? Buktikan kamu mencintaiku. Saya yakin pasangannya pusing 7 keliling memikirkan caranya. Disinilah masuk evidence. Menurut ChatGPT, Evidence mengacu pada informasi, fakta, atau data yang mendukung atau menyarankan kebenaran suatu pernyataan, keyakinan, atau proposisi. beda dengan proof yang cenderung menciptakan data baru, evidence berdasarkan pada data yang lalu yang sudah ada. Apa bukti evidence kau mencintaiku? Pertanyaan ini jadi lebih mudah dijawab. Mereka bisa mengingat data lama, apa yang sudah mereka lalui bersama. Misalnya, kalau makan semua dibayarin, setia, dan tidak pernah selingkuh. Sayangnya, evidence hanya menyajikan data, tapi bukan kesimpulan. Sehingga sifatnya tidak konklusif. Kesimpulan masih bisa salah. Mungkin saja apa yang pasangan itu lakukan bukan karena cinta, tapi untuk mengejar harta warisan. Disinilah ruang argumen eksistensi Tuhan menjadi menarik untuk dibahas. Argumen tersebut mengarah pada evidence, bukan proof. Ada evidence yang kuat, ada evidence yang lemah. Ditambah asumsi, kebebalan, bias, kurang informasi, ruang diskusi menjadi semakin menarik. Buktikan proof bahwa sang ilahi itu ada. Ini sulit. Apa buktinya? Evidence bahwa sang ilahi itu ada? Nah, ini bisa kita coba untuk jawab. Berikut, Kak Mela akan menjelaskan salah satunya. Namanya argumen kosmologikal. Segala sesuatu itu harus ada awalnya gitu atau harus ada penyebabnya atau ada yang menciptakan gitu. Alam semesta juga punya titik awal gitu, nggak bisa tiba-tiba ada, pasti ada yang menciptakan. Makanya pastilah alam semesta ini diciptakan Tuhan. Nah, kalau premis satunya itu bunyinya segala sesuatu itu ada penciptanya, lah terus Tuhan yang ciptain siapa dong? Ya Tuhan gak ada yang menciptakan dong, udah ada dari sananya. Tuhan kan gak punya permulaan. Nah, kalau kayak gitu kan jadinya kontradiktif sama premis pertama kan. Nah, ini letak gak logisnya ya. Jadi begging the questions juga gitu, alias circular reasoning. Terus yang nyiptain Tuhan siapa? Ya gak ada, Tuhan ada aja tanpa pencipta. Tapi katanya segala sesuatu pasti ada yang nyiptain, segala sesuatu katanya ada permulaannya. Ya itu kan yang nyiptain Tuhan ya, pokoknya muter-muter aja di situ. Nah, biasanya dalam ilmu teologi argumen ini namanya kalam cosmological argument ya. Baik dalam agama Kristen dan Islam argumen ini sering dipakai. Akar dari pemikiran ini dimulai dari Plato dan Aristotle, filosof Yunani kuno. Kemudian diambil, dikembangkan, diformulasikan menjadi argumen kosmologikal oleh Thomas Aquinas. Coba tebak, apa agamanya? Ya, benar lagi. Dia seorang Kristen. Thomas Aquinas diangkat menjadi santo oleh Gereja Katolik di tahun 1323.
Argumen kosmologikal mengatakan semua ada penyebabnya. A disebabkan oleh B, B disebabkan oleh C, demikian seterusnya sampai tak terhingga. Tapi pasti ada ujung permulaannya yang disebut penyebab utama atau prime cause. Penyebab utama inilah yang kita sebut Tuhan Sang Ilahi. Sehingga sanggahan dari ateis yang dikutip Carmela, Kalau premis satunya itu bunyinya segala sesuatu itu ada penciptanya, lah terus Tuhan yang ciptain siapa dong? Ya Tuhan gak ada yang menciptakan dong, udah ada dari sananya. Tuhan kan gak punya permulaan. Nah kalau kayak gitu kan jadinya kontradiktif sama premis pertama kan. Nah ini letak gak logisnya ya, jadi begging the questions juga gitu, alias circular reasoning. Terus yang nyiptain Tuhan siapa? Ya gak ada, Tuhan ada aja tanpa pencipta. Tapi katanya segala sesuatu pasti ada yang nyiptain, segala sesuatu katanya ada permulaannya. Ya itu kan yang nyiptain Tuhan ya, pokoknya muter-muter aja di situ. adalah sanggahan yang muncul dari ateis karena dia tidak mengerti argumen kosmologikal secara lengkap. Jika A penyebab utamanya adalah B, maka B adalah Tuhan. Tapi jika B diciptakan oleh C, maka B bukan lagi Tuhan. Sekarang C yang menjadi Tuhan. Kalau ternyata C diciptakan oleh D, maka D yang Tuhan bukan lagi C. Argumen kosmologikal menitik beratkan pada prime cause yang disebut Tuhan. Argumen ateis merupakan prime cause dan berkutat di premis pertama. Segala sesuatu itu ada penciptanya. Membuat bantahan ateis ini menjadi lemah. Oke, makasih Carmela. Sekarang saya mau tambahkan bantahan ateis yang sering saya jumpai. Ada yang mengatakan alam semesta tercipta dari Big Bang, bukan Tuhan yang ciptakan. Nah, saya mau jelasin di sini bahwa teori Big Bang menjelaskan terbentuknya benda-benda angkasa dan susunan galaksi serta tata surya. Tapi Big Bang bukanlah prime cause. Apa yang menciptakan sesuatu yang meledak itu? Prime cause dari Big Bang adalah yang kita sebut Sang Ilahi. Sehingga teori Big Bang tidak serta-merta bertentangan dengan agama. Teori Big Bang dikemukakan oleh George Lemaitre. Coba tebak, apa agamanya? Ya, benar sekali. George Lemaitre, seorang pastor Katolik. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya, Sang Ilahi menciptakan langit dan bumi. Kalimat pada mulanya menunjukkan titik awal faktor waktu. Sebelum titik awal waktu, Sang Ilahi sudah ada. Maka, Sang Ilahi berada pada dimensi di luar waktu. Lalu di kalimat menciptakan langit dan bumi, menunjukkan titik awal faktor ruang. Sebelum ruang eksis, Sang Ilahi sudah ada. Maka Sang Ilahi berada pada dimensi di luar ruang. Tuhanku, Sang Prime Cause, melampaui dimensi ruang dan waktu. Oke, Tuhan Yesus mengasihimu.